satu jam 12-an. Ketika lagi tahajud, tiba-tiba katanya ditempuk, kan sendalnya nggak bisa keangkat. Gitu. Kan kamar mandinya itu kan 3 itu Ada lucu, putih, terus lampunya Oke, kembali lagi di Mangkuk Channel dalam acara yang sama, kolam, yaitu Kongko Malam. Ini di part yang kedua, masih bersama Bang Tamsir Rusli. Insya Allah akan kembali melanjutkan obrolan-obrolan mengenai hal-hal yang ada di pesantren. Dan kalau kalian belum nonton part satunya, silahkan ditonton dulu. Oke, Bang Tamsir, ini kita lanjutin ya. ya. Nah, kan kalau di part pertama kita udah menceritakan beberapa cerita yang lumayan serem gitu ya di pesantren. Nah, Betul. kita juga kan namanya santri itu pastilah kalau ada orang yang meninggal dunia pernah ataupun bahkan sering lah dipanggil buat ngajiin baca Quran ya, buat si mayat yang sudah meninggal. Nah, itu kadang ya saya dengar bahkan ya mohon maaf saya juga pernah ngalamin lah. Itu kadang-kadang ada aja hal yang janggal ketika sedang ngajiin gitu ya. Kayak barangkali Bang Tamsir pernah lah gitu mengalami. Tapi masalah ngajiin sampai sekarang masih kan ya? Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, barangkali Bang Tamsir punya cerita yang menarik nih ketika sedang ngajiin gitu. Jadi cerita menarik terutama masalah dibilang mistis gitu ya. Ya, Jadi itu sih entah itu perasaan saya atau memang kenyataan, saya nggak tahu. Cuma waktu awal pertama masih ada mayatnya tuh, ini awal pertama ngajiin, cuma masih ada mayatnya, masih ada jenazahnya. Kemungkinan itu sekitar tahun di atas tahun 2000-an lah. Saya lupa ya, saya sudah lupa, itu sudah lama, tapi saya masih ingat. Jadi waktu itu saya dipanggil buat baca Yasin. Kan yang namanya kalau masih ada mayatnya, masih ada jenazahnya, harus dibacain Yasin. Itu kejadiannya malam. Kalau yang namanya jenazah meninggalnya malam kan nggak buru-buru dimakamin, betul. kadang nunggu siang. Diinapkan dulu. Iya. Jadi semalaman itu suruh baca Yasin atau ngajiin baca-baca surat-surat Al-Quran yang lain, terutama Yasin. Saya waktu itu dipanggil buat baca surat Yasin. Jadi saya ini 3 orang. Yang pertama ada di posisi kepala. Ya, kepala si mayat. Iya, kepala si jenazah itu. Ya, Terus kemudian saya ada di posisi pertengahan. badan berarti ya. Iya. Terus yang ketiga itu ada di posisi kaki. Ya. Nah, ketika saya lagi ngajiin baca Yasin, entah itu beberapa kali saya lupa. Terus kejadiannya juga saya lupa di mana ya. Kemudian walaupun saya ingat, saya mohon maaf nggak bisa nyebutin. Jadi yang namanya jenazah baru meninggal dunia atau almarhum baru meninggal dunia itu masih keadaannya belum, mohon maaf, itu belum benar-benar kaku, belum benar-benar kaku. Kemungkinan ketika saya lagi ngajiin, saya tiba-tiba kaget, tangan jenazah itu ngelampes, Gerak gitu ya. iya, maksudnya jatuh ke inian saja, ke dengkul, Pangkuan ya, ya. pangkuan gitu. Soalnya itu posisinya saya lagi di bangku, jenazahnya dulu kan kalau zaman dulu ditaruh di balai, Ya, ya, di balai. Saya kaget, akhirnya bubar semua. Ya, yang namanya santri kan namanya manusia juga ya. Iya, ada rasa Iya. takut. Ya termasuk saya ini emangnya dikategorikan Agak takutan. penakut Iya. ya.
akhirnya saya budal semua tuh, kaget semua. Ya mau gimana lagi ya, nahan malu emang udah pasti. Terus takutnya juga emang udah paling takut gitu. Masalahnya mayat tangannya jatuh ke pangkuan. Biasa. Tapi si mayatnya ini meninggal atau emang dia ini hidup lagi atau mati suri gitu? Waktu itu kejadiannya sudah meninggal. Ya, itu benar meninggal. Cuma yang namanya mayat waktu ngajiin yang keduanya itu ada kejadian juga. Cuma sayanya lagi posisi di daerah, saya lupa itu kejadiannya. Saya lagi bekerja nggak pulang-pulang waktu itu. Ya. Terus dapat dengar katanya almarhum pengen diaduin sama saya waktu masih hidupnya, ngomongin gitu. Oh berarti kenal sih mayatnya. Nah, kenal. Ya. Jadi dia pengen minta diajiin kalau suatu saat meninggal. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, saya nggak ada di kampung. Akhirnya ngajiin yang lain. Ya. Ketika yang lain lagi pada ngajiin, saya sih cuma dapat kabar doang gitu ya. Itu wallahu alam. Ketika dia pada ngajiin yang lain, teman-teman saya yang di kampung, tiba-tiba hidup lagi, bangun lagi. Mati suri. Nah, bisa dikatakan mati suri. Tiba-tiba bangun, duduk, minta seduhin kopi segala macem. Katanya ada apa ini? Kok gua lagi diajiin, ngomongnya gitu. Oh jadi dia pas begitu bangun minta kopi gitu. Nah, Terus dia kayak kebingungan gitu. Kebingungan. Biasa ya. Dia pikir dia itu sedang tidur. Gitu. Ya itu saya kejadiannya lupa, tapi itu emang ngedenger dari teman-teman kejadiannya seperti itu. Karena saya posisinya emang lagi nggak ada di kampung atau nggak ada di rumah. Iya. Luar biasa ya. Jadi coba Anda bayangkan ya, Anda lagi ngajiin mayat jenazah di depan jenazah. Jenazahnya itu bangun, hidup lagi, coba masya Allah. Wah mungkin apalah kacau urusannya itu. Itu selain keluarga semuanya pada kabur semua, kecuali keluarga juga mungkin itu sedikit kaget juga. Kaget pastilah. Ya siapa coba yang nggak kaget, ada orang udah meninggal tiba-tiba hidup lagi. Mati suri, ya Allah. Cukup menarik juga ya. Terus ada lagi nggak gitu? Nah itu kan kisah waktu masih ada jenazahnya gitu ya. Waktu saya ngajiin masih ada jenazahnya. Nah kalau misalkan selanjutnya ngajiin yang selanjutnya itu misalnya udah dikubur lah, udah dimakamkan. Dari malam pertama sampai malam ketujuh biasanya kan diajiin gitu ya, di depan, maksudnya di rumah si almarhum atau si almarhumah. Jadi waktu itu saya awal pertama ngajiin, saya nggak tahu itu malam kedua atau malam ketiga, sekitar jam setengah 2 pagi atau malam ya. Yang lain tertidur semuanya, biasanya kayak gitu. Ya, yang takutnya kita sih namanya ngarepin Al-Quran, yang kelenggengai kan baca Quran. Sedangkan yang nemenin itu pada tidur, kan agak-agak rasa gimana, rasa takut, terus iseng juga. Jadi waktu itu sempet kayak seperti ada yang memeluk dari belakang, dibekap gitu ya bahasa kampungnya. Dibekap lah. Tapi ada sosoknya nggak itu? Nggak ada. Saya kayak perasaan aja gitu ya. Soalnya waktu itu saya ngadepin kaca lemari.
baca lemari gitu. Jadi mungkin kalau ada sosok mah kelihatan kali ya. kelihatan di belakang, soalnya ngadepin kaca. Tapi waktu itu kagak, yang namanya saya agak-agak takut juga, ya udah saya kencengin aja baca apa lantunan bacaan Al-Qur'annya. Akhirnya timbul keisengan saya, daripada saya benar-benar takut kan ya, yang lain pada tidur enak-enakan gitu kan ya. Ya udah, ada sebuah benda biasanya ditaruhin kalau malam ketiga itu, Ya. yang saya ingat ditaruhin segala nasi, Ya, betul. terus lauk segala macam, Ya, betul. biasanya dibuat yang ngajiin kalau iseng atau lapar. Iya. Timbul kejahilan saya ambil ompreng atau bahasanya tempat lauk. Kalau Ya. saya nyebutnya ompreng bahasa Ya, saya. kompreng. Ompreng. Tadi di Google ya, ada kompreng. Ya. Saya ambil tuh ompreng itu. Iya. Saya lemparin aja ke ini, ke Temen yang lagi tidur. ya ke teman-teman. Pokoknya yang semua orang yang lagi tidur situ Iya. saya lemparin, cuma nggak dikenain ke orangnya, Ya, kena ke ke lantai aja ke ya. lantai. Yang kosong. Akhirnya kumburang ya. Langsung terbangun. Ada apa ini? Oh tadi kucing, kayak gitu. Kucing itu tadi ngampak lauk, mungkin lapar kali. Saya bilang gitu. Akhirnya semuanya terbangun, ditemenin akhirnya gitu ya. Pernah nemenin semua. Masalah luar biasa ya. Memang pengalaman ngajiin, pengalaman punya baca surat Al-Quran lah buat almarhum orang yang udah meninggal. Pasti santri itu selalu dipanggil ya, dari malam pertama sampai malam ketujuh setelah meninggalnya si almarhum atau almarhumah. Memang kadang-kadang ada aja kejadiannya, karena ini mohon maaf gitu ya, bukannya pintar bukannya apa ya, memang sih dalam satu keterangan kita kan begitu, bahwa si mayat yang baru saja meninggal di malam pertama sampai malam ketujuh itu sebenarnya arwahnya itu selalu ada. Gitu ya, katanya sih di atas atau di atap rumahnya. Nah itu mah ulul alam, kita mah kan nggak tahu nggak bisa melihat secara kasat mata gitu. Itulah hanya kehendak Allah lah yang bisa melihat. Nah jadi banyak sih memang cerita-cerita yang ingin kita ungkapkan ya mengenai hal-hal mistis ya, tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan untuk menakut-nakuti para santri ya, tapi kita ini saling berbagi cerita yang menarik, yang seru ya, yang ada di kehidupan dunia santri, dunia pesantren. Masya Allah luar biasa. Saya juga pernah sih ngalamin, bahkan saya juga pernah dapat cerita juga sih dari teman, ini cukup menarik juga karena ya dia itu pernah saat ngajiin baca Quran kan ya. Ini katanya sih sekitar jam 11:30-an. Nah teman saya ini ketika baca Quran memang sama keadaan itu lagi pada tidur semua yang lain kan sepi pasti juga. Nah dia katanya nggak dengar ada suara, cuma nggak ada rupanya, suara tanpa rupa. Nah ada suara ini dan dia ini ingat kayak suara si almarhum karena memang tetanggaan gitu ya. Ingatlah suara si almarhum minta nasi katanya gitu, tolong ambil nasi. Nah dia kaget, akhirnya udahlah, mungkin itu mana perasaan dia kali, dia bacain aja dah, terus tetap ngajiin mah terus lanjut. Nah pas begitu tiba-tiba ya ini mohon maaf gitu ya, si almarhum ini menampakkan diri katanya di dekat pojok
pojokan rumahnya itu, jadi dia nanti posisinya gini. Nah di sana pojok pojokan rumah. Kalau bahasa kampungnya itu atau bahasa kitanya di apa, Ya. sesompang. Ya di sesompang, nah itu ya di sesompang rumah di pojok. Terus dia lagi maju dia fokus nengok ke sana, kaget ada si almarhum dalam keadaan mukanya itu pucat, pakai bajunya, ini lelaki ya, pakai baju kaos ya, katanya warna belang-belang yang sering dia pakai katanya tuh kalau sehari-hari di rumah. Cuma celana kolor segini, diem aja sambil ngeliatin si teman saya ini yang lagi ngajar. Ini asli, ini cerita dari teman saya, bukan pendongeng handal, bukan pendongeng handal, jadi ini asli. Nah kaget lagi lah Mas Allah. Akhirnya ya mau gimana lagi lah kalau melihat begituan, pasti ya tadilah namanya manusia ada rasa takut. Udahlah, jadinya dia ngakhirin ngajinya, baca Qurannya itu dia tapi santai, nggak berapa gerubuk lah, nggak berapa gerubuk ya, karena memang dia juga nggak enak katanya, banyak yang tidur, jadi takut pada bangun, takut kaget, nanya kenapa, dia udah dia tutup Quran, nah tidur akhirnya dia gitu. Dan dalam tidurnya ini, di dalam tidur dia itu ketika habis ngaji itu mimpi didatangin lagi sama si sosok almarhumnya itu. Merinding ya. Iya, saya juga merinding. Ini ya Allah. Mimpi didatangin lagi. Ngomong si sosok almarhumnya ini, kenapa diam aja? Kan saya minta nasi, katanya gitu. Oh dia baru ternyata memang benar suara yang tadi pertama itu, suara tanpa rupa, ternyata benar dari sosok ini. Emang benar dia. Iya benar si almarhum itu, dia nggak dengar suara, cuma kayak masih lupa ingat lah, kayak suara kayak kenal gitu ya, itu. Dan dia juga keringatan bahwa ini kayak suara almarhum, tapi ya nggak tahu lah gitu. Dia masih positif thinking lah, nah itu cuma perasaan kan. Nah pas begitu di awal yang tadi itu didatangin itu sama sosoknya, terus sebelum tidur dia mimpi, dalam mimpinya itu dia minta nasi si almarhum itu, berarti ternyata benar gitu ya, si almarhum itu tadi yang suara itu ternyata suara si almarhum minta nasi. Masya Allah, luar biasa ya. Ini dari cerita teman saya. Nah kalau saya sendiri ini kan pernah saya kan kalau masalah ngaji itu ada yang di rumah si almarhum, ada yang di makamnya langsung. Iya. Nah itu di makamnya langsung, di depan makam, di TPU. Bahkan ada yang makamnya itu di tengah-tengah hutan, di kebun-kebun, kan lumayan angker, pastilah angker juga. Biasanya kebanyakan mohon maaf gitu ya, makam perawan Ya itu ditemenin, ibaratnya dijagain dulu selama beberapa hari ke depan kan, begitu. Nah saya itu ngajiin di depan makam. Posisi saya itu ada 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. Iya 5 orang. Saya, nah ini nggak mau saya sebut ya namanya, itu ya. Dan 4 teman saya itu, sama santri juga, satu kobong atau satu pesantren saya, ngaji di makam. Ya, saya nggak mau sebut lah nama daerahnya, gitu ya. Pokoknya ngaji di satu makam. Nah, karena posisi berlima doang, dibilang banyak, nggak terlalu banyak, ya dibilang sedikit, nggak sedikit juga kalau berlima, ya kan? Tapi ganjil, nah kan ganjil tuh, berlima kan ganjil. Nah, pas teman saya lagi ngajiin, nih, teman saya ngajiin, sekitar jam 2 atau setengah 3-an, jam 2 lewat lah pokoknya, gitu ya. pagi minimal Ya, pagi, cuacanya masih dingin banget pada saat itu. Memang kita adanya lagi dimakan, udah gitu banyak pepohonan,
pasti nambah dingin. Nyari air sisa. Itu kita wudhu habis nyari musola dulu. Jauh ya? Jauh, lumayan jauh. Masjid atau musola lah. Tuh, nah saya wudhu di musola. Pas begitu, teman saya lagi ngajiin. Nah, saya lagi posisi main HP. Nah, main HP lah saya. Teman saya 2 orang udah tidur. Nah, saya berdua nih yang belum tidur. Karena teman saya lagi ngajiin. Berdua lagi main HP. Tiba-tiba ada kayak suara jatuh. Ada suara jatuh, bener. Tegang. Kayak suara duren lah gitu ya, duren jatuh kebenaran. Di situ juga banyak pohon duren. Nah, dikira saya itu duren kali jatuh. Saya senang nih, senang. Wah, ada duren nih. Ayo kita sambil yuk, berdua nih. Saya bilang dulu ke teman saya yang lagi ngajiin. Nggak, ente ngajiin bahasa kitanya jong-jong dulu ya, ngajiin aja ya. Itu mau ambil duren, kayaknya suara duren tadi. Lumayan nih malam-malam, memang beneran tuh lagi lapar juga. Iseng biasanya. Nah iya, lagi itu kan ada duren, waduh luar biasa. Nah saya samperin, pas saya samperin ke lokasi yang tadi ada duren itu, ya memang pas di tanah itu ada bekas kayak logak gitu ya, kayak bekas ada barang jatuh kayak duren jatuh, tapi nggak ada durennya. Nah, saya bingung, kok ini nggak ada durennya, tapi bekas jatuhan duren itu ada, kayak tanah udah logak lah gitu, ya udah agak sedikit bolong gitu. Tapi kok nggak ada? Nah saya cari lah dulu, mau beneran bawa HP ya, pakai senter HP, mana ya durennya ya? Saya cari. Beneran di situ ada pohon gede banget, pohon gede tinggi. Pohon duren atau pohon mati? Saya kurang tahu tuh antara pohon duren atau pohon yang lain, tapi gede pohonnya. Dan di pohon itu di bawahnya kayak ada bolong pohon itu. Jadi di pohon ini akar-akarnya, nah di pohon itu kayak ada bolong. Ada duren di situ. Di dalam bolongan itu? Ya itu. Dalam hati saya, lah kok duren ada di sini? Harusnya kan di tempat Yang tadi. tadi. Iya, di tanah yang tadi pertama saya lihat ada logakan itu. Kok ada di sini duren? Saya ambil. Ini duren asli. Saya bawa, saya ambil. Udahlah, saya senang tuh. Dapat duren ini lumayan kan buat ngisi perut, ganjel. Nah, saya bawa. Ini saya masih ngerasa, ini lagi megang duren masih ngerasa. Ya, masih ngerasa lagi megang duren. Tapi pegangnya itu batangnya kan masih ada sisa batangnya itu buat megang. Nah, begitu saya nyampe di lokasi si makam itu, ya, makam tempat saya ngaji itu, udah tuh teman saya nanya, mana duren? Ini pas saya ini nggak ada. Ini duren. Astagfirullah. Perasaan ini saya masih megang duren, masih kerasa juga batangnya saya mau bawa. Mana duren? Kata teman saya, lah ini, ya saya baru juga mau ngomong, ya ini. Tiba-tiba astagfirullah, gimana duren? aneh juga ya. Aneh. Takutnya teman kita itu berbohong gitu. Nah, kita itu berbohong pada dia. Iya. Udah gitu ya kan nggak mungkin juga kalau kita kelihatan bawa duren, teman kita mana duren nanya, nanyanya begitu nggak mungkin kan? Iya. Kalau ada durennya, ini kan nggak ada. Makanya saya juga, ya masuk akal juga sih ini. Ya temen nanya mana duren, ya ternyata saya nggak bawa apa-apa, datangnya begitu. Padahal saya dari tempat yang jadi duren tadi itu, saya ambil durennya itu, saya masih ngerasa pengen megang duren. Nah nggak tahu lah itu, masya Allah agak janggal juga ya. Kaget, agak, merinding saya mikirin, terus apa yang saya bawa tadi? Mungkin kemungkinan kalau misalkan saya yang berada seperti itu atau posisi seperti itu, aduh
Udah gimana tahu? Dengarnya aja udah merinding, saya juga sampai merinding. kaget nanti. Masya Allah. Karena banyak sih sebenarnya ya apa yang mau kita ungkapkan, apa yang kita mau ceritakan mengenai hal-hal mistis ketika kita sedang berada di pesantren. Ya, tapi ya mohon maaf gitu ya. Ini kita juga cerita bukan hanya dongeng belaka, ini asli nyata. Ya, ketika posisi kita dan Bang Tamsil ini masih berada di lingkungan pesantren gitu ya. Luar biasa, itu kita jadikan sebagai pengalaman yang cukup menarik. Insyaallah luar biasa ya. Ini kayaknya kalau kita mau ceritakan semua ini terlalu panjang durasinya ya Bang Tamsil ya. Oke, mungkin di lain waktu ya kita akan lanjutkan obrolan-obrolan mistis ini. Sepertinya kita sampai di sini aja dulu ya para sahabat-sahabat semuanya. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe ya, dan nyalakan tombol loncengnya. Mang Fik Channel insya Allah akan setia selalu untuk mengisi waktu-waktu Anda ketika sedang rebahan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Insya Allah akan kami lanjutkan kembali setelah konten-konten berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.